Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillina. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah, bukan menjadi hamba-hambamu yang sesat dan menyesatkan. Ini sepenggal doa Rasulullah SAW dalam hadis hasan riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Bazzar, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Huzaimah dan lain sebagainya, yang kandungan maknanya sedang kita preteli. Kenapa Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari menjadi orang yang sesat dan menyesatkan? Satu di antaranya hadis tadi. Dan itu bukan satu-satunya. Ada hadis-hadis yang lain yang kandungan maknanya Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan. Di antaranya ini persaksian dari seorang Ummul Mukminin Ummu Salamah. Hadisnya pun bersumber dari beliau. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu illa rafa'a tarafahu ila as-sama' faqala Allahumma a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Sahih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar meninggalkan rumahku ini sama sekali, melainkan sesaat keluar dari pintu beliau akan memandang ke atas sambil beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menyesatkan atau disesatkan. Nah, kalau ini sekedar difahami sesat jalan, itu terlalu kecil. Sesat jalan duniawi, kita mau kemana, salah jalan gak sampai-sampai, itu kecil. Yang jauh lebih berbahaya, sesat agama, sesat akidah. Nah, itu para ulama memahami sesat di sini bukan sekedar Rasul pulang dari Ummu Salamah mau ke tempat lain takut tersesat jalan. Itu terlalu kecil. Nah, itu yang dimaksud di hadis ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menyesatkan atau disesatkan. Au azilla au uzalla, jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan. Au adlama au udlima, jangan sampai aku melakukan kedoliman atau didolimi.
au ajhala au yujhala aliyya. Jangan sampai aku bertindak bodoh atau dibodohi. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Kenapa Rasulullah mohon perlindungan pada Allah dari kesesatan? Baik menjadi orang yang menyesatkan atau yang disesatkan. Ini sama seperti sebagaimana beliau selalu meminta kepada Allah hidayah. Meminta untuk dijadikan hamba Allah yang selalu berada di dalam hidayah atau memberikan hidayah. Tiada lain alasan utama karena beliau walaupun seorang Rasulullah, beliau tidak punya kuasa untuk diri beliau sendiri. Beliau tidak bisa memastikan baik atau buruk untuk diri beliau sendiri kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Siapapun manusia termasuk para nabi dan rasul sama dalam hal ini. Kita tidak bisa memastikan bahwa hari ini kita hanya akan mendapatkan yang baik-baik. Ya. Bahwa hari ini kita akan selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita nggak dapat memastikan itu. Kita tidak memiliki baik atau buruk untuk diri kita. La yamliku li nafsihi naf'an aw darran. Itu alasan utama karena Rasul pun tidak mampu mengendalikan baik buruk untuk diri beliau sendiri kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Tetap beliau dalam kendali Allah. Allah memerintahkan siapapun makhluknya yang pasti ada dalam kendalinya untuk selalu meminta beliau contohkan itu. Tidak sekedar untuk mencontohkan buat kita umat beliau, tapi beliau sendiri memang sengaja melakukan hal itu dengan penuh kesadaran bahwa itu perintah Allah. Jamaah dan Allah wa ajma'in. Setidaknya ada 2 ayat. Allah perintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, lebih khusus umat beliau, bahwa beliau tidak punya kuasa untuk memberikan kebaikan buat diri beliau sendiri atau menolak keburukan dari diri beliau sendiri, apalagi memastikan memberi kebaikan buat orang lain. Buat diri sendiri saja tidak punya kuasa. Surat Yunus ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul, katakanlah wahai Rasul, la amliku li nafsi darran wa la naf'a. La amliku, aku tidak memiliki, aku tidak punya kemampuan li nafsi naf'an, untuk memberikan manfaat kebaikan buat diriku sendiri, audarran, atau menolak bahaya. Rasul tidak menginginkan hal buruk terjadi pada beliau jika itu tidak sesuai kehendak Allah. Pasti kehendak Allah yang tetap terjadi. Jadi dalam hal ini, dalam hal ketidakmampuan memastikan baik buruk untuk diri kita masing-masing, kita dan para nabi Rasulullah itu sama. Keburukan yang paling buruk, kesesatan. Kebaikan yang paling baik, hidayah dan taufik dari Allah.
Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Sampaikan wahai Rasul, aku tidak memiliki, tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat buatku diriku sendiri atau menolak bahaya illa masya Allah, kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Rasul mendoakan sekelompok umat, doa baik, jika itu sejalan dengan qadarullah buat umat itu, pasti itu yang akan dikabulkan. Ini bagian dari akidah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Karena itu lanjutan ayat likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia sudah punya ketentuannya masing-masing. Ketentuan rezeki iya, ketentuan umur iya, ketentuan amal soleh atau maksiat iya, termasuk pada akhirnya ketentuan dia apakah akan menjadi penduduk surga atau neraka. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah sebelum manusia terlahir ke alam dunia. Versi Imam Bukhari, sebelum nyawanya ditiupkan. Versi Imam Muslim, sesudah nyawa ditiupkan. Dua-duanya sama, sebelum terlahir ke alam dunia, semua takdir manusia sudah ditetapkan. Termasuk di dalamnya takdir Rasulullah Muhammad SAW. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika tiba ketentuan manusia, ketentuan masing-masing manusia, nggak bisa diapa-apain. Mau ditunda, mau diajuin, nggak bisa. Di ayat yang lain hampir sama, cuma berbeda dorron naf'an. Yang satu didahulukan naf'an, yang satu didahulukan dorron. Al-A'raf 188. Perintahnya pun sama. Perintah Allah kepada Rasulullah untuk memaklumkan, untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa beliau, bagaimanapun istimewanya beliau di hadapan Allah, tetap beliau tidak bisa menentukan baik buruk untuk beliau sendiri kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Lebih-lebih kita, nggak ada jaminan bahwa kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sama sekali kita nggak bisa menentukan baik buruk untuk diri kita masing-masing. Yang jelas kita sudah diberitahu bahwa qadarullah buat kita ada baik ada buruk. Takdir Allah yang manapun, baik yang baik atau yang buruk, wajib kita terima. Ketika kita mendapatkan takdir buruk, kita nggak terima, kita marah-marah, kita berkeluh kesah segala macam, berarti keimanan kita terhadap rukun iman yang keenam masih tanda tanya. Yang sudah terjadi itu takdir. Takdir yang kita ketahui, yang belum terjadi, nggak ada satupun kita yang tahu. Detik ini takdir yang sudah kita ketahui. Detik berikutnya kita nggak tahu. Apa terjadi pada kita detik berikutnya, ada jam berikutnya, kita nggak ada yang tahu. Apapun ketentuan Allah, kita tahu. Ketentuan Allah ada baik, ada buruk. Semuanya wajib kita imani. Itu ketentuan Allah. Dan wajib kita terima. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Di Al-A'raf 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi. Sampai situ sama persis dengan ayat tadi. Qul la amliku li nafsi. Kalau tadi darra wala naf'an, yang ini naf'a wala darra illa masya Allah. Boleh jadi adanya kalimat kul
Karena tidak sedikit umat Islam pada saat itu yang meyakini demikian istimewanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bahkan sampai akhir hayat beliau, ketika beliau sudah diwafatkan oleh Allah, salah satu sahabat besar nggak bisa terima wafatnya beliau. Dia angkat pedang, dia mengatakan siapapun yang mengatakan Muhammad telah mati, aku tebas lehernya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pertama melihat jenazah Rasul, beliau cium bibir Rasul. Beliau yakin bahwa Rasulullah sudah wafat. Beliau nangis, air mata beliau sampai mengenai wajah Rasul. Seraya beliau keluar dari situ mengumumkan kepada umat manusia. Di antara yang beliau sampaikan, siapa saja yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Sedangkan siapapun yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Jadi para sahabat Nabi banyak yang nggak percaya ketika Rasulullah wafat. Boleh jadi dalam hati mereka iblis masuk, Rasulullah manusia hebat nggak akan mati. Alhamdulillah. Berkaitan dengan ketidakmampuan memberikan manfaat untuk diri sendiri atau menolak madarat, 2 kali Allah perintahkan beliau, kul, katakan pada umatmu, la amliku li nafsi naf'a wala darra atau darra wala naf'a illa masya Allah. Jadi jangan pernah ada keyakinan apapun yang aku kehendaki bisa aku wujudkan pasti. Jangan. Ketika kita sedang memiliki keyakinan itu, di saat itu kok kita mati, naudzubillah, kita masuk kategori syirik. Meyakini bahwa kita bisa memastikan sesuatu untuk diri kita. Memastikan sesuatu untuk diri kita. Kita bisa memastikan hari ini jam 11 aku pasti sudah ada di mana. Itu syirik. Kok bisa kamu mastiin dari sini ke situ cuma berapa menit aslinya? Aku pastiin jam 11 ya, aku pasti sudah situ. Syirik. Apapun terjadi karena Allah, karena kehendak Allah. Karena itu hiasi mulut kita dengan selalu adanya ucapan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengisahkan Nabi Sulaiman yang pernah bersumpah seluruh istrinya akan diberikan hak batinnya, dan beliau bersumpah dari mereka aku akan memiliki 100 anak, semua akan menjadi mujahid pembela agama Allah. Ketika Rasul mengisahkan itu, kata beliau, sayangnya beliau tidak mengucapkan insya Allah. Andaikan saat itu beliau ucapkan insya Allah, boleh jadi Allah kabulkan. Karena tidak mengucapkan insya Allah, dari sekian puluh istri cuma 1 yang hamil dan melahirkan, itu pun prematur. Jadi hiasi mulut kita dengan kalimat-kalimat yang menyandarkan semuanya kepada Allah. Insya Allah. Ketika kita diberi tugas, seenteng apapun tugas itu, jangan lupa ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya, kecuali Allah yang memberi. Seberat apapun tugas amanah dibebankan pada kita, ketika Allah berikan kita daya dan upaya, enteng.
Sekecil apapun, seenteng apapun amanah itu, ketika Allah tidak berikan kita haulun wala quwwatun, boleh jadi kita akan khianat, tidak akan dapat menunaikannya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Jadi Rasul wajib kita yakini beliau pasti sepanjang hayat berada dalam hidayah Allah. Sepanjang hayat pasti selalu menyampaikan hidayah itu kepada umat manusia. Sebaliknya wajib kita yakini beliau tidak sesat sedikit pun. Sepanjang hayat beliau, tidak pula beliau menyesatkan. Lalu apa pesan tersembunyi dari doa beliau? Mohon perlindungan dari kesesatan, dari menyesatkan. Tiada lain peringatan buat umatnya. Peringatan untuk umatnya lebih-lebih dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan kajian keagamaan, lebih-lebih lagi kajian akidah. Yang ketika kepeleset, resikonya seseorang lepas dari status iman Islamnya. Mengkaji akidah, kepeleset, resikonya seseorang keluar dari statusnya sebagai muslim mukmin. Boleh jadi kita merasa apa yang kita yakini, yang kita ajarkan ini sudah benar-benar lurus. Boleh jadi karena sudah yakin dengan lurusnya apa yang kita yakini dan kita ajarkan, akhirnya kita kurang hati-hati. Iblis pintar. Ketika seseorang iman Islamnya sudah lepas, serajin apapun dia melaksanakan ibadah, nggak ada artinya ibadahnya di hadapan Allah. Ingat, lepasnya iman Islam seseorang bisa terjadi hanya keyakinan yang menyimpang. Meskipun dia masih merasa sebagai muslim. Tidak harus dengan dibaptis keluar dari Islam. Itu sudah jelas terang-terangan. Nah itu bahwa boleh jadi banyak di antara saudara kita yang tetap merasa sebagai muslim. Boleh jadi dalam pandangan Allah dia sudah keluar dari iman Islamnya. Sebagaimana banyak hal lain, para sahabat Nabi pun salah menilai temannya, dinilai ini mati syahid, ternyata Rasul kasih tahu dia tidak mati syahid. Dinilai ini seorang muslim yang baik, ternyata dia munafik. Kalau munafiknya, mereka sih munafik, memang dia sadar munafik, dia pura-pura Islam. Yang harus kita waspadai, kalau ada keyakinan kita yang menyimpangnya keyakinan itu menyebabkan kita sudah keluar dari iman Islam, tapi kita tidak sadar, itu yang harus kita waspadai. Ketika iman Islam kita sudah lepas, serajin apapun kita melaksanakan ibadah, nggak ada nilainya. Karena kebaikan-kebaikan kita ada syarat untuk mendapatkan nilai dari Allah. Syarat yang paling fundamental, kita harus mengimani Allah. Gampangnya kita harus muslim mukmin. Syarat berikutnya, semua kebaikan kita itu harus muncul dari hati kita yang soleh, hati yang bertakwa. Bukan hati yang maksiat. Jadi hati manusia itu ada hati yang baik, ada hati yang buruk. Ketika disebut hati tanpa ada sifat, maksudnya baik. Bahwa hati ada baik, ada buruk, hadisnya sahih.
Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Ala inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kalian akan melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya, apabila segumpal daging itu buruk, busuk, maka seluruh anggota tubuh kalian pun akan melakukan hal-hal yang busuk, hal-hal yang buruk. Segumpal daging itu adalah hati. Jadi syarat semua amal soleh kita, semua kebaikan kita akan dapat reward, dapat nilai dari Allah. Syarat paling dasarnya kita harus mengimani Allah. Kita harus muslim mukmin. Syarat berikutnya, walaupun kita muslim melakukan kebaikan, tidak otomatis akan dapat nilai dari Allah kalau kebaikan itu tidak bersumber dari hati yang bertakwa. Nah, itu ketakwaan yang akan pertama-tama dinilai oleh Allah, ketakwaannya ada di hati. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasul menegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, di hati. Beliau sebut 3 kali. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu tempatnya di sini, di hati. Melakukan kebaikan tapi tidak bersumber dari hati. Hati yang baik pasti anggota tubuh melakukan hal-hal baik. Sebaliknya, perbuatan baik yang dilakukan oleh anggota tubuh belum tentu berasal dari hati yang baik. Contoh, bentar lagi musim kurban. Ada 2 orang sama-sama menuntun sapi paling gede ke panitia kurban. Panitia pasti senang. 2 orang ini, yang satu dalam hatinya terselip keinginan, sengaja aku berkorban dengan sapi yang paling gede supaya masyarakat tahu bahwa aku adalah orang yang paling kaya. Ini hati baik atau tidak baik? Yakin Bapak Ibu tahu. Yang satunya lagi, dia bawa sapi paling gede, dalam hatinya ada semangat. Kurban perintah Allah, kurban titah Rasulullah. Aku harus laksanakan perintah Allah ini sebaik-baiknya sesuai kemampuanku. Yang ini pasti bersumber dari hati yang baik, yang bertakwa. Yang pertama saya pastikan nggak akan diterima oleh Allah. Yang kedua baru akan diterima oleh Allah. Di Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging hewan korban itu dan juga darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah ketakwaan kalian.
Korban yang satu sapinya gede banget, yang satu kambing itu pun dapat ngerawat dari kecil. Fisiknya nggak terlalu gede. Tapi yang kambing ini dia sehari-hari makannya aja susah. Tapi karena semangat takwanya dia bela-belain. Di hadapan Allah kira-kira lebih besar mana pahalanya? Sapi yang super gede atau kambing yang ini? Yakin. Daging-daging hewan kurban itu, darah-darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Ketakwaan kalian yang akan sampai kepada Allah.